Penjara yang tidak mungkin ditembus. Di tengah perairan dingin Teluk San Francisco, berdiri sebuah pulau batu yang selama puluhan tahun dikenal sebagai tempat yang tidak bisa ditaklukkan. Di sanalah berdiri Alcatraz Federal Penitentiary, penjara yang dirancang khusus untuk menahan narapidana paling berbahaya di Amerika. Pulau itu bukan sekadar penjara, ia adalah benteng alami. Air di sekelilingnya dingin seperti es. Arus laut bergerak kuat dan tidak bisa diprediksi. Jarak ke daratan sekitar 2 kilometer. Namun bagi manusia yang mencoba berenang tanpa perlengkapan, jarak itu terasa seperti puluhan kilometer. Para sipir sering mengatakan satu kalimat yang membuat para tahanan kehilangan harapan. Tidak ada yang bisa keluar dari Alcatraz. Bahkan jika seseorang berhasil melewati jeruji sel, masih ada dinding tinggi, pagar kawat berduri, menara penjaga bersenjata, dan lautan dingin yang menunggu di luar. Selama bertahun-tahun, kalimat itu terbukti benar. Banyak tahanan mencoba melarikan diri. Beberapa tertangkap kembali, sebagian tenggelam. Ada yang ditembak sebelum sempat mencapai air. Namun pada tahun 1962, sesuatu terjadi yang membuat reputasi Alcatraz retak untuk pertama kalinya. Di dalam salah satu sel sempit, seorang narapidana bernama Frank Morris diam-diam memperhatikan dinding di belakang tempat tidurnya. Dinding itu terlihat kokoh, tetapi Morris menyadari sesuatu yang tidak diperhatikan orang lain. Betonnya sudah tua dan perlahan rapuh. Di sel lain yang bersebelahan, dua bersaudara bernama John Englin dan Clarence Englin juga mulai melakukan hal yang sama. Setiap malam, setelah lampu dimatikan, mereka mengikis dinding sedikit demi sedikit dengan sendok makan. Proses itu berlangsung berbulan-bulan. Debu beton mereka sembunyikan. Lubang kecil perlahan berubah menjadi celah yang cukup besar untuk dilewati. Para penjaga tidak curiga. Di depan lubang itu, mereka menaruh ventilasi palsu yang dibuat dari kardus dan cat. Namun itu baru bagian pertama dari rencana yang hampir mustahil. Karena bahkan jika mereka berhasil keluar dari sel, mereka masih harus menaklukkan laut. Malam ketika 3 tahanan menghilang. Tanggal 11 Juni 1962 malam, itu tampak seperti malam biasa di Alcatraz Federal Penitentiary. Angin dari Teluk San Francisco bertiup dingin melewati bangunan beton tua. Para penjaga melakukan patroli rutin di sepanjang blok sel. Di dalam sel, para tahanan sudah berbaring di tempat tidur masing-masing. Setidaknya, itulah yang terlihat. Di sel milik Frank Morris, sebuah kepala manusia tampak berada di atas bantal. Wajahnya tenang, mata tertutup. Namun kepala itu bukan manusia. Itu hanyalah boneka yang dibuat dari sabun, kertas, dan rambut asli yang dikumpulkan dari barbershop penjara. Trik itu cukup meyakinkan untuk menipu penjaga yang hanya melihat sekilas saat patroli malam. Di balik dinding sel, Morris sudah merangkak melalui lubang yang selama berbulan-bulan ia buat. Di lorong sempit di belakang sel, ia bertemu dengan 2 rekannya.
John Anglin dan Clarence Anglin. Mereka bergerak pelan di dalam ruang servis yang hampir tidak pernah digunakan. Tidak ada penjaga di sana. Dari sana, mereka memanjat pipa menuju atap penjara. Angin malam menerpa mereka saat akhirnya mencapai bagian luar bangunan. Di atas Alcatraz, 3 tahanan berdiri bebas untuk pertama kali. Namun perjalanan mereka belum selesai. Selama berbulan-bulan, mereka juga membuat sesuatu yang lebih gila. Sebuah rakit darurat. Rakit itu dibuat dari lebih dari 50 jas hujan tahanan yang dijahit menjadi satu. Di tepi pulau, dalam kegelapan malam, mereka meniup rakit itu dan perlahan mendorongnya ke air. Tidak ada yang melihat mereka pergi. Tidak ada alarm yang berbunyi. Tidak ada tembakan. Hanya suara ombak gelap yang menelan mereka. Dan setelah malam itu, 3 pria itu tidak pernah terlihat lagi. Misteri yang tidak pernah terjawab. Keesokan paginya, seorang penjaga melakukan pemeriksaan rutin di blok sel. Saat ia melewati sel milik Frank Morris, semuanya tampak normal. Sampai ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Kepala di atas bantal itu tidak bergerak. Ketika penjaga menyentuhnya, kepala itu jatuh ke lantai. Boneka. Alarm langsung dibunyikan di seluruh Alcatraz Federal Penitentiary. Penjara dikunci total. Pencarian besar-besaran dimulai. Helikopter, kapal penjaga pantai, dan polisi menyisir seluruh Teluk San Francisco. Beberapa hari kemudian, beberapa benda ditemukan di laut. Potongan jas hujan. Sebuah dayung buatan tangan. Namun, tidak ada tubuh manusia yang ditemukan. Pihak berwenang menyimpulkan bahwa ketiga tahanan kemungkinan besar tenggelam di perairan dingin. Tetapi, ada masalah dengan teori itu. Keluarga John Anglin dan Clarence Anglin mengaku menerima kartu Natal anonim selama bertahun-tahun setelah kejadian itu. Tulisan tangan di kartu tersebut sangat mirip dengan tulisan kedua bersaudara itu. Bahkan pada tahun 2013, polisi menerima surat misterius yang mengaku ditulis oleh John Anglin. Surat itu menyatakan bahwa mereka berhasil melarikan diri dan hidup selama puluhan tahun setelahnya. Namun, tidak ada bukti kuat yang bisa memastikan apakah surat itu asli atau hanya tipuan. Sampai hari ini, misteri itu tetap hidup. Apakah 3 tahanan itu tenggelam di laut yang gelap? Atau apakah mereka berhasil melakukan sesuatu yang dianggap mustahil, melarikan diri dari Alcatraz dan menghilang dari sejarah? Tidak ada yang benar-benar tahu. Dan mungkin kita tidak akan pernah tahu.